Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita akan melanjutkan materi yang ada di pembelajaran 1 kemarin ya. Seperti yang kita ketahui, keragaman budaya yang ada di Indonesia itu terdiri dari pakaian adat, bahasa daerah, rumah adat, makanan tradisional, dan alat musik. Berikut beberapa contoh alat musik yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah arbab. Arbab merupakan alat musik yang berasal dari daerah Nanggro, Aceh Darussalam. Arbab bisa kita mainkan dengan cara digesek. Kemudian contoh alat musik yang selanjutnya adalah saluang. Saluang merupakan alat musik yang berasal dari daerah Minang atau Sumatera Barat. Saluang dibunyikan dengan cara ditiup. Nah, selain saluang, ada juga alat musik yaitu talempong. Talempong masih berasal dari daerah Minangkabau atau Sumatera Barat. Talempong ini dimainkan dengan cara dipukul. Gendang. Gendang merupakan alat musik yang berasal dari daerah Jawa. Gendang dibunyikan dengan cara dipukul pula. Contoh yang terakhir adalah tifa. Tifa merupakan alat musik yang berasal dari daerah Irian Barat dan Maluku. Cara memainkan tifa yaitu dengan cara dipukul pula. Selanjutnya Ibu mau menerangkan mengenai, kalian tahu alat musik tadi ini apabila dimainkan akan menghasilkan bunyi atau suara ya. Nah, materi selanjutnya Ibu mau menjelaskan mengenai bunyi. Tapi sebelum ke materi bunyi, Ibu mau memberi tugas kepada kalian, yaitu membuat 5 jenis alat musik tradisional dalam bentuk tabel yang kolomnya berisi nama alat musik, asal daerah alat musik, dan cara memainkannya. Tabel tersebut berisi alat musik selain yang Ibu tunjukkan di gambar ini ya. Nah, kembali. Sekarang kita mau mempelajari mengenai bunyi. Semua alat musik dapat menghasilkan bunyi. Nah, kalian tahu apa itu bunyi? Ya, bunyi yang dimaksud dengan bunyi adalah energi yang dapat didengar. Energi yang dapat didengar. Coba kalian dengarkan bunyi-bunyian dengan seksama yang ada di sekitar kalian. Kalian pasti akan mendengar berbagai macam bunyi. Ada yang bunyi yang terdengar melengking. Ada pula bunyi yang terdengar rendah. Ya. Ada bunyi yang sangat kuat seperti bom atom, tetapi ada juga bunyi yang lemah seperti suara bisikan. Nah, tinggi rendah atau kuat lemahnya bunyi bergantung pada frekuensi, amplitudo, dan resonansi. Yang pertama, Ibu jelaskan mengenai frekuensi dulu ya. Ya, apa itu frekuensi? Frekuensi adalah banyaknya getaran yang terjadi di setiap 1 detik. Nah, karena tinggi rendahnya bunyi ditentukan banyaknya getaran, maka getaran tersebut disebut dengan frekuensi. Berdasarkan frekuensi, bunyi dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah infrasonik. Infrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di bawah 20 getaran per detik. Bunyi infrasonik ini hanya dapat didengar oleh hewan, yaitu jangkrik dan anjing. Manusia tidak bisa mendengar bunyi infrasonik. Ya,
frekuensi yang kedua adalah audiosonik. Getaran frekuensi ya. Audiosonik adalah bunyi yang dapat didengar oleh manusia karena bunyi ini frekuensinya antara 20 sampai 20.000 getaran per detik. Audiosonik juga dapat didengar hewan lain seperti anjing, jangkrik, kelelawar, dan lumba-lumba. Nah, itu mampu mereka mendengar audiosonik. Frekuensi berikutnya adalah ultrasonik. Ultrasonik adalah bunyi yang memiliki frekuensi di atas 20.000 getaran per detik. Manusia tidak dapat mendengar bunyi ultrasonik karena frekuensinya yang terlalu besar. Hanya beberapa hewan saja yang mampu mendengarkan bunyi ultrasonik. Contohnya, kelelawar dan lumba-lumba menggunakan gelombang ultrasonik tersebut untuk navigasi. Pada zaman sekarang, ultrasonik bisa digunakan untuk mencari kedudukan kapal selam di atas permukaan laut. Nah, di bidang kapal. Nah, berbagai bidang ya, itu contohnya satu. Pada kapal selam, gelombang ultrasonik digunakan untuk menentukan kedudukan kapal tersebut di permukaan laut menggunakan alat yang disebut sonar. Sedangkan di bidang kesehatan, gelombang elektronik digunakan untuk USG ketika untuk melihat janin yang ada di dalam kandungan. Gelombang ultrasonik juga bisa kita gunakan untuk sensor parkir mobil kita loh. Nah, setelah mempelajari frekuensi, selanjutnya Ibu mau menjelaskan mengenai amplitudo. Tinggi rendahnya bunyi. Kita mengenal bunyi yang kuat dan lemah. Selain tinggi rendahnya bunyi, kuat atau lemahnya tergantung pada simpangan getaran atau amplitudo. Nah, itu yang dimaksud amplitudo, yaitu simpangan getaran, kuat dan lemahnya simpangan getaran. Makin besar amplitudo, makin kuat bunyi yang dihasilkan. Nah, pada radio, apa yang kamu lakukan untuk menghasilkan suara yang kuat atau lemah? Untuk menghasilkan suara yang keras atau lemah, kamu akan menambah volume pada alat elektronik tersebut. Tombol volume itu menggunakan atau mengatur besar kecilnya dengan amplitudo. Tetapi apabila bunyi yang sangat keras bisa merusak gendang telinga kita loh. Makanya usahakan kalau kalian mendengarkan sesuatu itu dengan menggunakan alat elektronik seperti contohnya radio dan handphone, usahakan volumenya jangan terlalu kuat karena dapat merusak gendang telinga. Kekuatan bunyi tersebut diukur dengan satuan desibel. Nah, bunyi di bawah 75 desibel aman untuk didengar. Aman untuk telinga kita, tetapi kalau di atas 120 desibel jika terus-menerus didengarkan dalam jangka waktu lama akan menyebabkan ketulian ya. Seperti apa bunyi 120 desibel? Yaitu contohnya pesawat terbang. Nah, itu pesawat terbang. Itu berarti sudah terlampau tinggi ya. Udah di atas 120 memekakkan telinga. Jadi bisa bom itu juga desibelnya udah tinggi karena suaranya bisa menimbulkan ketulian apabila kekuatannya mencapai 120 ke atas ya. Selanjutnya Ibu mau menjelaskan mengenai resonansi. Saat cuaca hujan, pernahkah kamu mendapati kaca jendela rumahmu bergetar saat terdengar petir? Mengapa hal itu bisa terjadi?
Padahal kilatan petir di angkasa berjarak sangat jauh dengan rumah kita. Saat petir menyambar, menggetarkan udara di sekitarnya. Ya, udara yang bergetar itulah yang disebut dengan resonansi. Ya, bergetar sehingga menyebabkan kaca menjadi bergetar juga. Gejala getaran di udara itu disebut dengan resonansi. Gejala resonansi lain yang dapat kita amati adalah pada kentongan. Pada kentongan tampak rongga pada bagian tengahnya. Ketika dipukul, rongga di tengah itu, udara yang berada di rongga tengah itu akan bergetar sehingga menghasilkan suara. Nah, tadi udah Ibu jelaskan mengenai frekuensi, amplitudo, dan resonansi ya. Selanjutnya, banyaknya alat musik tuh. Banyaknya alat musik itu bisa dimanfaatkan untuk resonansi. Contohnya ini, suara gendang. Getaran udara yang di dalamnya bisa menghasilkan resonansi. Ya, karena ada rongga di dalamnya ya. Nah, kalau pada alat musik ditiup, yang tadi, saluang. Nah, di rongganya ada kolom udara yang akan beresonansi, akan bergetar. Alat musik gesek. Kalau alat musik gesek, maka getarannya menyebabkan udara di kolomnya untuk bersuara ya. Ya. Selain bermanfaat, resonansi juga dapat menyebabkan kerugian. Berikut contoh kerugian yang ditimbulkan oleh resonansi. Yang pertama, bunyi ledakan bom. Bunyi ledakan bom. Boom. Ledakan bom itu dapat memecahkan kaca walaupun tidak terkena ledakan secara langsung karena getaran udaranya. Getaran kereta api. Apabila bangunan rumah di dekat kereta api, rel kereta api, lama-lama bangunan itu bisa rusak karena getaran udara yang ditimbulkan oleh gesekan rel kereta dengan roda kereta api. Nah, Ibu sudah menerangkan semua ya materi pembelajaran 1. Sekarang tugas kalian adalah mengisi semua soal yang ada di halaman awal sampai akhir di pembelajaran 1. Demikian penjelasan dari Bu Ida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.